Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga kami sekarang boleh bangun dalam keadaan tubuh yang kuat. Bapa, ajar setiap kami, agar kami memiliki hati yang bijaksana, dan kami boleh terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bermain politik, bermain cantik. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Waktu-waktu sebelum kelahiran Musa, perkembangan orang-orang Ibrani di tanah Mesir berkembang begitu cepat, sebab memang Tuhan memiliki sebuah rencana untuk bangsa itu. Keturunan Yakub akan menjadi sebuah bangsa yang disebut Israel dan akan keluar sebagai bangsa dari tanah Mesir pada 400 tahun setelah keturunan bapa leluhur mereka masuk ke Mesir. Karena pertumbuhan populasi umat Ibrani yang begitu pesat, maka mulailah berpikir orang-orang Mesir, terutama rajanya yang baru, dan mereka mulai merancangkan sesuatu. Raja Mesir sama seperti raja-raja atau pemimpin sebuah bangsa di bumi. Mereka disebut sekarang sebagai para politisi karena mereka memainkan politik. Jika tidak hati-hati, politik ini bisa menjadi sangat kotor, dan inilah yang dimainkan oleh Raja Mesir saat itu. Raja Mesir itu berkata kepada para politisi lainnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Dengan kata lain, atau dengan bahasa mereka yang lebih kita mengerti, Raja Mesir itu berkata kepada sesama politisi di Mesir, marilah kita bermain cantik. Tapi, tahukah saudara apa maksudnya bermain cantik? Atau yang dengan kata-kata Raja Mesir bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Maksudnya adalah dengan ditekan, diperbudak, disesah, jadi tidak dibunuh, tapi dibiarkan hidup bebas dan merdeka juga tidak. Mereka diperalat dan diperbudak, ditekan dan disesah, dengan tujuan agar mereka banyak yang sakit dan mati dengan sendirinya tanpa dibunuh oleh raja dan tentara Mesir. Namun tahukah saudara apa yang terjadi dengan orang-orang Ibrani? Keluaran 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Maksud mereka bermain politik adalah untuk menekan populasi orang Ibrani. Namun, skenario mereka justru membuat orang-orang Ibrani semakin bertambah banyak.
Tetapi sesungguhnya, tahukah saudara bahwa di balik layar, Sang Sutradara Agung, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Allah Bapa kita, sebenarnya sedang merancang dan mengerjakan sesuatu. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-17 sampai ke-20 mencatat demikian. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Di sini kita melihat dan menemukan bahwa justru semakin ditindas, semakin bertambah banyaknya dan berkembangnya bangsa itu. Dan ternyata hal itu terjadi sebab semakin dekatnya penggenapan janji yang diberikan Allah kepada Abraham. 2 pelajaran penting pagi ini: berhentilah bermain politik, apalagi politik yang kotor dan licik. Tidak perlu bermain cantik, bermain jujur dan benar saja. Kedua, andalkan dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak buta, Allah itu hidup, dan Dia pasti bertindak. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau tetap dan selalu mengandalkan Engkau. Amin. Jesus loves you, and so do I.